Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Tabu Cerita Buku. Muda berliterasi, tua menginspirasi. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Asofia Aura Zulfani. Nah, di sini saya tentunya tidak sendiri. Saya bersama dengan dua narasumber dari mahasiswa UIN Gus Dur. Nah, di sini kita akan membahas tentang isi buku yang berjudul Galaksi karya Poppy Pertiwi. Halo Kak, selamat datang di podcast Tabu. Halo, terima kasih Kak. Nah, jadi saya di sini bersama dengan dua narasumber, Kak Sepia dan Kak Jai. Bagaimana nih Kakak ini kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik. Tapi saya ini agak kurang baik ini sebenarnya Kak. Kenapa tuh Kak? Gak tahu Kak. Lah, mau nggak tahu sih Kak? Kayaknya lagi bad mood ini Kak. Bad mood kenapa Kak emangnya? Stres Kak, masalah tugas itu numpuk. Mending tidur Kak. Ya benar sekali. Kalau Kak Sepia, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah saya akhir-akhir ini baik. Oke, silakan dari kakaknya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya pada kenal. Baik, terima kasih Kak Aura sudah mengundang kami di podcast episode ini, podcast Tabu Cerita Buku. Sama-sama Kak. Terima kasih kesempatannya. Sebelumnya, saya Sika Sepia, biasa dipanggil Sepia dari mahasiswa UIN Gus Dur, program studi Tadris Bahasa Indonesia. Ini keren. Kalau saya perkenalkan, saya Jahidatul Musyafiko, bisa dipanggil Jai. Saya juga dari mahasiswa UIN Gus Dur, sama ini prodinya yaitu Tadris Bahasa Indonesia, masih semester 1 Kak. Oke. Kalau boleh tahu kakaknya ini tinggal di mana nih Kak? Saya tinggalnya di Kabupaten Pekalongan, tepatnya yaitu di Tirto. Tapi sekarang ini saya tinggal di pondok pesantren daerah Rowolaku, Kajen Pekalongan. Kalau Kak Sepia tinggal di mana nih Kak? Saya di Pekalongan Kota, tetapi karena kuliah di UIN Gus Dur, jadi saya tinggal di Bojong, Kabupaten Pekalongan. Nah, kalau hobi kakak itu apa sih Kak? Hobi saya sendiri yaitu membaca dan menonton film. Kalau membaca buku apa aja nih yang sudah dibaca kakak? Ya lumayan banyak ya, ada beberapa buku tapi saya tidak bisa menyebutkan. Tapi saya bisa menyebutkan salah satu buku yang sudah saya baca. Apa itu Kak? Bukunya yaitu yang akan kita bahas pada podcast ini, yaitu Galaksi Rafispa karya Poppy Pertiwi. Nah, kalau untuk Kak Jai, hobinya apa nih Kak? Hobi saya hobinya menonton dan traveling Kak. Kalau travelingnya itu kemana nih Kak, kalau boleh tahu? Saya udah menjelajahi seluruh dunia Kak, bersama dia. Aduh Keren. tapi enggak juga sih. Enggak, saya udah ke Semarang, Jogja, itu udah pernah, ke Brebes, Tegal. Ya cetak-cetak sih sebenarnya. Baik, langsung saja saya akan bertanya tentang novel Galaksi ini ya. Nah, dalam cerita novel Galaksi tersebut menceritakan tentang apa sih Kak? Baik, saya akan menjawab ya Kak. Pertanyaan pertama yaitu Galaksi di novel ini itu menceritakan seorang pertemuan perempuan dan laki-laki di depan gerbang sekolah Ganesha. Mereka itu bernama Galaksi Aldebaran dan yang perempuan bernama Kejora Ayudia, bertemu di depan gerbang sekolah SMA Ganesha dan menceritakan tentang geng motor Rafispa yang dipimpin oleh Galaksi Aldebaran tersebut sebagai peran utama. Nah, kalau menurut Kak Jai gimana nih Kak? Menurut saya, novel Galaksi Rafispa ini menceritakan tentang kisah pada masa SMA, yaitu pada masa putih abu-abu, yaitu kisah antara ketua geng Rafispa yang bernama Galaksi Aldebaran dengan
seorang gadis paskibra yang cantik itu namanya siapa Kak? Kejora Oh kayak Kejora Ayodhya. Nah itu diceritakan duanya ini memiliki kepribadian yang saling bertolak belakang. Diceritakan kan si Galasi ini mempunyai kepribadian yang dingin, tangguh, pemberontak dan nakal, sedangkan si Kejora ini wanita yang cerdas, cantik dan baik hati. Namun kepribadiannya Galaksi ini bukan karena seperti itu, karena Galaksi ini adalah korban perceraian dari kedua orang tuanya. Namun karena kehadiran Kejora Ayodhya membuat hidup Galaksi ini penuh warna. Dan di tengah-tengah hubungan mereka yang harmonis ya, tentunya hubungan terdapat konflik kan. Nah itu konfliknya itu seperti hilangnya kebohongan, hilangnya kepercayaan, kebohongan dan juga penyesalan. Lalu diakhiri dengan akhir yang bahagia. Kalau garis besar dalam cerita tersebut itu bagaimana sih Kak? Boleh diceritakan secara singkat? Garis besar dari cerita Galaksi ini itu pertemuan seorang, ya tadi seperti yang sudah dijelaskan Kak Jay ya, dari pertemuan Galaksi dan Kejora ini di sekolah. Tapi sangat mustahil jika Galaksi dan Kejora ini bersatu, karena Galaksi ini kan seorang pemimpin geng motor, sedangkan Kejora Ayodhya ini seorang anak paskibra yang bisa dikenal cerdas dan cantik di sekolah SMA Ganesha tersebut. Jika mereka ini mustahil jika bersatu seperti itu. Tapi diceritakan Galaksi dan Kejora ini awalan itu benci, mereka itu saling benci, tapi mereka pada akhirnya memiliki hubungan tapi backstreet, tanpa ada keluarga dan teman-teman mereka yang tahu. Lalu di pertengahan novel tersebut diceritakan Galaksi bertengkar dengan keluarganya, karena Galaksi dan Galaksi itu korban broken home, perceraian antara orang tuanya. Dan Galaksi ini bertengkar dengan kakaknya, tetapi Galaksi harus mengorbankan salah satunya, Kejora atau keluarganya. Lalu akhirnya Galaksi mengorbankan Kejora. Galaksi memutuskan Kejora karena masalah pribadinya itu dengan keluarganya. Tapi Galaksi pada akhirnya di ending cerita tersebut happy ending, bahagia, karena Galaksi dan Kejora kembali bersatu lagi tanpa adanya backstreet, dan orang sekitar, teman-teman dan keluarga mereka tahu tentang hubungan mereka berdua. Nah, dari beberapa tokoh yang ada di dalam novel itu, siapa sih tokoh favorit kakak yang kakak sukai? Kalau saya sendiri suka dengan tokoh Septian, teman Galaksi di geng motor Raffiska tersebut. Kalau Kak Jay, siapa sih tokoh favorit kakak? Kalau saya lebih menyukai tokoh utamanya yaitu Galaksi Aldebaran. Kenapa sih kakak bisa suka dengan tokoh tersebut? Saya suka Galaksi Aldebaran ini karena karakter Galaksi yang disampaikan dalam novel ini. Misalnya dari cara Galaksi menyampaikan perasaannya kepada Kejora Ayodhya seperti itu. Kalau untuk Kak Setia? Saya suka dengan tokoh Septian ini karena dia itu misterius dan cool sekali ya diceritakan di novel tersebut. Ya itu saya suka sekali karena itu seperti tipe saya. Nah, bagaimana konflik dalam galaksi bisa dipecahkan? Konflik dari Galaksi yang bisa dipecahkan yaitu kan di pertengahan cerita tersebut itu Galaksi
ada konflik dengan keluarganya. Tapi Galaxy ini walaupun anak geng motor yang terkenal nakalnya itu, Galaxy bisa meredakan keadaan. Dia bisa maksudnya itu tidak dengan kekerasan memecahkan masalahnya itu. Dia bisa dingin antara keluarganya, bisa mengobrol dengan dingin lah tanpa adanya kekerasan untuk menyelesaikan masalah yang Galaxy alami. Pada bagian mana part yang paling kakak sukai atau part favorit kakak? Saya suka pada bagian pertama Galaxy dan Kejora bertemu, benci dan pada akhirnya cinta. Nah, kalau untuk Kak Jay, Kalau saya suka pada bagian part terakhir karena ceritanya itu happy ending. Jadi antara Galaxy Aldebaran dan juga Kejora Ayodhya itu bersatu kembali. nah kira-kira pesan moral apa yang bisa diambil dari novel Galaxy tersebut? Pesan moral yang bisa diambil yaitu kita bisa mengerti keseimbangan antara keadaan, persahabatan, dan keluarga, karena di novel tersebut kan menceritakan mengenai geng Ravispa. Geng Ravispa ini sangat kental sekali dengan persahabatan, jadi kita bisa lebih memahami arti dari persahabatan, keluarga dan keadaan seperti itu. Oke, nah apa sih kelebihan dan kekurangan dari novel tersebut, Bu? Menurut saya dalam novel ini penulis tuh tahu bagaimana membungkus setiap kata dengan cara yang sangat indah dan lugas. Serta kata-kata yang digunakan dalam novel ini itu sangat sederhana sehingga bisa diterima dengan mudah, dan yang membuat novel ini lebih menarik lagi untuk dibaca. Kalau untuk kekurangannya masih terdapat kesalahan ejaan dan juga kesalahan pengulangan kata yang panjang, serta ada kata-kata yang kasar seperti kata maaf, bangsat. Nah, kalau bobot atau isi buku itu berapa halaman sih, Kak? Dalam novel Galaxy ini terdapat 492 halaman yang diterbitkan oleh Coconuts Book. Menurut kakak, apakah novel ini rekomendasi? Menurut saya, novel ini rekomendasi sekali karena tidak hanya menceritakan tentang kisah cinta, tetapi juga tentang bagaimana memahami arti tentang keberadaan, persahabatan, dan cinta. Yang dengan itu, pembaca akan belajar bagaimana menyelesaikan setiap masalah tanpa kekerasan. Dan selain itu, dalam novel ini penulis Poppy ya, penulisnya Poppy kan ya, tahu bagaimana cara mengendalikan emosi dengan lebih baik. Jadi penulis ini menyampaikan emosi dan pesannya dalam setiap cerita sehingga tidak ada cerita yang tidak akan gagal. Nah, kalau menurut Kak Sepia, apa sih maksud dari cover tersebut? Maksud dari cover tersebut yaitu kan itu di situ ada gambar seekor burung Garuda ya mungkin ya. Itu menggambarkan logo dari geng Ravispa yang dipimpin oleh Galaxy Aldebaran. Jadi pembaca tidak hanya memahami isi buku itu saja, pembaca harus juga tidak harus juga ya, menurut saya harus bisa memahami arti dari cover buku yang sudah dibaca. Mungkin ada kata-kata yang masih teringat jelas di ingatan kakak. Menurut saya kata-kata yang ada di buku tersebut yaitu cinta pertama bisa membuat masa depan kita indah, tapi tidak selalunya.
Ya, tapi tidak selalunya cinta pertama itu bisa membuat hidup kita indah ya Kak ya di masa depan ya. Bisa saja bukan cinta pertama, bisa juga orang lain yang bisa membuat kita hidup di masa depan itu indah. Jadi kita tidak hanya bergantung pada cinta pertama kita. Seperti itu, jangan terlalu berharap dengan cinta pertama. Nah, kalau menurut Kak Jai, Kata-kata yang masih teringat dalam novel ini ya, disampaikan jadi gini, karena Rafispa Galaksi ini menemukan teman-teman yang bisa menerima kekurangan dari galaksi ini. Jadi karena kekurangan dari teman-temannya itu adalah kelebihan di mata galaksi. baik teman-teman. Dari novel tadi yang sudah diceritakan secara singkat, bisa disimpulkan bahwa novel ini memiliki tema menarik yang tidak bisa ditebak jalan ceritanya. Penokohan masing-masing karakter cukup kuat, sehingga pembaca bisa hanyut dan terbawa perasaan saat membaca novel Galaksi tersebut. Nah, oke, terima kasih untuk dua narasumber yang sangat luar biasa ini. Iya, terima kasih kembali Kak sudah diundang di podcast yang sangat menarik ini ya. Iya. Dan terima kasih juga yang sudah menonton episode podcast ini sampai akhir. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.